Dito anak saya ketika maju sebagai calon bupati, pada saat maju periode pertama, dia sama sekali tidak mencalonkan diri. Bahkan dia dipaksa untuk maju sebagai calon. Nasibnya sama persis seperti saya yang saya alami. Jadi apakah yang seperti ini masuk dalam wilayah dinasti politik atau enggak? Itu kita debatable untuk itu. Tetapi yang jelas, yang saya pesankan kepada Dito ketika dia maju sebagai bupati, saya bilang satu aja. Kamu jaga nama baik bapakmu, keluargamu, dan keluarga besar. Karena saya lahir di Kediri, besar di Kediri. Jangan sampai ada satu kata pun yang kemudian membuat kamu tidak baik. Kalau kamu ada urusan masalah finansial keuangan, lebih baik kita duduk karena apapun kamu sudah dilatih Bapak untuk menjadi businessman, sebagai orang yang berusaha. Nah, kembali kepada istilah dinasti politik itu, saya sebenarnya secara terbuka saya mengatakan saya tidak pernah melobi siapapun untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. Semua orang pasti tahu, saya sebenarnya mendukung Mas Anies. Waktu itu saya juga udah bilang sama Mas Anies, Mas, bismillah, mudah-mudahan Mas Anies yang dicalonkan. Hari Sabtu saya telepon Mas Anies untuk itu. Tetapi kembali pada pertanyaan dasar tadi mengenai dinasti politik, bagi saya pribadi itu bukan sesuatu yang saya inginkan, sama sekali enggak. Ketika menjadi calon gubernur pun sama sekali enggak. Termasuk Dito mengalami yang sama. Bahkan Dito pada waktu itu menolak secara langsung kepada Ibu Mega yang menugaskan dia. Dia bilang, Tante, karena dari kecil sudah kenal dengan Ibu Mega, Tante saya tidak mau, saya tidak bersedia. Udah kamu nggak bisa, kamu harus seperti bapakmu. Enggak Tante, saya nggak mau. Dan itu anunya banyak, boleh dibuka di jejak digital saya. Saya pada waktu itu keluarga sebagai orang tua saya dan istri saya juga tidak setuju. Persis kasusnya seperti saya yang saya alami pada saat ini. Sehingga dengan demikian, kalau kemudian kami dua-duanya terjun di dunia politik, kalau saya memang dari dulu merencanakan, karena saya menjadi ketua OSIS SMP, SMA, ketua Dewan Mahasiswa ITB, saya betul-betul berorganisasi dari wakil sekjen, sekjen, dan seterusnya. Memang saya merencanakan itu, dan saya mempersiapkan itu. Maka ketika saya menjabat sebagai pejabat 25 tahun, pasti tidak ada isu sama sekali tentang saya, tentang hal-hal yang banyak terjadi pada para politisi. Nah, hal itulah yang kemudian juga saya minta kepada Dito. Dan Dito sampai hari ini boleh dicek kenapa kemudian popularitas dia naik tinggi sampai 85, elektabilitasnya. Bahkan kemarin sebenarnya dia akan melawan kotak kosong. Ketika dia periode pertama dia melawan kotak kosong. Kenapa melawan kotak kosong? Karena bapaknya punya akar yang kuat di sana. Nah, yang kedua ini dia mau melawan kotak kosong lagi. Saya bilang enggak, kamu harus ada lawannya. Kamu harus ada lawannya. Kenapa? Itu juga buat latihan. Karena apapun dia sudah terjun di dunia politik, dia harus melatih dirinya punya lawan politik di tingkat grassroots, di tingkat akar. Sehingga dengan dia secara singkat, Mas Eko, saya ingin menjawab begini. Saya tidak menafikan apapun yang berkaitan dengan dinasti politik. Tetapi yang paling penting bagi saya pribadi adalah track record, nama baik, kerja keras. Dan saya selama ini dibandingkan dengan para politisi yang ada, saya jujur ingin mengatakan secara terbuka dan banyak saksinya di sini, apalagi banyak kamera. Saya tidak pernah meminta jabatan kepada siapapun. Kepada Ibu Mega enggak pernah, kepada Pak Jokowi enggak pernah. Tetapi karena memang saya kerja keras untuk itu. Termasuk untuk menjadi calon gubernur, dipilih karena apa? Karena kerja keras. Dipilih karena apa? Karena saya bisa berkomunikasi dengan semuanya. Tiba-tiba saya diundang ke Kartanegara 2 hari yang lalu, heboh lah orang se-Indonesia. Dipikir saya mau jadi menteri, enggak. Begitu saya menerima menjadi gubernur, saya akan fight untuk menjadi gubernur. Terima kasih Mas Eko. Mudah-mudahan anak Abah menjadi anak Mas. Menurut saya, kita punya begitu banyak tempat-tempat yang ditinggalkan para pendahulu yang membangun Jakarta. Gak banyak di negara yang besar punya Monas, Taman Mini, Ancol, Fathahillah, dan sebagainya, termasuk gedung kesenian Jakarta yang sekarang ini begitu jadi polemik apakah dikelola oleh Jakpro atau seniman. Saya sendiri beranggap yang seperti ini harusnya dikelola oleh seniman. Dengan bulan kemarin ini. Artinya apa? Siapapun yang menjadi gubernur Jakarta harus membuka lapangan kerja baru. Gak mungkin enggak. Bagaimana cara membuka lapangan kerja baru? Saya termasuk dengan cara-cara yang sederhana. Satu,
harus ada keberpihakan dari pemerintah Jakarta, dan untuk itu dana-dana yang selama ini ada namanya dana silva itu digunakan untuk hal-hal yang macam-macam. Saya akan minta 3 triliun saya gunakan untuk Jakarta Fund, 300 miliar saya gunakan sebagai dana hibah untuk UMKM, untuk para ekonomi kreatif, membuka lapangan kerja untuk itu. Dan saya berani menyatakan ini secara terbuka bahwa itu menjadi program saya untuk membuka lapangan kerja baru. Dan yang paling penting, tidak mempersulit. Sekarang ini yang terjadi apa? Pemerintah kadang-kadang terlalu birokrasi. Contohnya, PPSU, pasukan orange-nya Ahok, yang dulu syaratnya ketika dibuat Ahok hanya bisa baca tulis dan bisa kerja. Tiba-tiba sekarang dirubah syaratnya menjadi SLTA. Kenapa SLTA? Karena akan diatur hanya orang-orang tertentu yang boleh bekerja menjadi PPSU pasukan. Akhirnya apa? Etos kerjanya turun. Padahal yang dibutuhkan oleh PPSU adalah orang yang mau kerja. Maka kalau saya turunkan menjadi SD aja cukup. Yang penting bisa baca tulis. Tapi yang lebih penting adalah orang yang mau kerja keras untuk hal-hal yang baik. Jadi itulah yang kami lakukan. Kalau untuk estetika sebenarnya Mendy banyak sekali. Di Jakarta itu kota global. Jakarta itu sekarang rankingnya ranking 74 dari 156 dunia. Kuala Lumpur 72 di atasnya. Bangkok 47, Singapura 7, New York nomor 1. Ada 5 hal yang membuat sebuah kota menjadi kota global. Yang pertama, yang paling penting adalah yang berkaitan dengan kebudayaan yang ditanyakan tadi. Harus ada budaya lokal dalam kosmopolitan yang ditonjolkan. Sekarang ini, karena Jakarta sebelumnya sebagai ibu kota negara, kalau kita masuk ke pintu gerbang Jakarta dimanapun, nggak ada tuh simbol-simbol Betawi, nggak ada sama sekali. Sekarang Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum, dan juga saya di sini bersama dengan teman-teman saya, dan juga di sebelah kanan saya ada Ketua SEMA Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Baik, saya Mas Agus Ahaye. Secara peraturan perundang-undangan dia yang bertanggung jawab. Tetapi juga ada persoalan-persoalan lokal yang dimana seperti kasus yang menyelesaikan adalah Dinas Jakarta. Persoalan yang sering timbul adalah aparat penegak hukum di belakangnya. Selalu, nggak mungkin nggak. Ada ruang misalnya. Lu